Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dandi, perwakilan dari kelompok 2 selaku sebagai moderator. Di sini saya dan teman-teman saya akan membahas materi mengenai struktur lembaga pendukung pasar modal syariah dengan mata kuliah pasar modal syariah dengan dosen pengampu Dr. Denny Yudiantoro, SAP MM. Baik, sebelum memasuki ke dalam materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Kelompok 2 terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada Nina Salma dengan NIM terakhir 3248. Kemudian Alia Putri Ayuneng Larasati dengan NIM terakhir 3258. Kemudian yang ketiga Afnenda Magistra dengan NIM terakhir 3264. Kemudian yang keempat Evan Mahardika Putra Wisti dengan NIM terakhir 3265. Kemudian saya sendiri dan Diasis 2 Ditya dengan NIM terakhir 3268. Pengertian BAPEPAM adalah badan pemerintah di bawah naungan Departemen Keuangan yang memiliki tugas melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal. Tujuannya mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Wewenang BAPEPAM pada pasal 5 UU Pasar Modal adalah yang pertama, memberi izin usaha kepada Bursa Efek, LKP dan LPP, reksadana, perusahaan efek, penasihat investasi, dan biro administrasi efek. Kemudian yang kedua, memberi izin kepada perseorangan bagi wakil penjamin emisi efek, wakil pedagang efek, dan wakil manajer investasi. Kemudian yang ketiga adalah memberi persetujuan bagi bank kustodian dan lain-lain. Fungsi BAPEPAM dijelaskan dalam pasal 3 Kemenkeu RI 0503/KMK 01/1997 tentang organisasi dan tata kerja Badan Pengawas Pasar Modal. Fungsi BAPEPAM adalah yang pertama yaitu penyusunan peraturan di bidang pasar modal. Kemudian yang kedua, pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari BAPEPAM dan pihak lain yang bergerak di pasar modal. Kemudian yang ketiga, menetapkan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan bagi emiten dan perusahaan publik. Yang keempat, penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, LKP, dan LPP. Yang kelima, penetapan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal. Yang keenam, pengamanan teknis pelaksanaan tugas pokok BAPEPAM sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bursa Efek. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK di dalam laman Sikapi Uangmu menjelaskan pengertian Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek dari pihak-pihak yang memperdagangkan efek tersebut. Bursa Efek didirikan untuk menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana perdagangan efek. Di Indonesia, saat ini fungsi Bursa Efek dilakukan oleh PT Bursa Efek Indonesia atau PT BEI. Cara kerja Bursa Efek. Perusahaan yang akan memperdagangkan sahamnya di publik atau surat berharga lain seperti obligasi akan mendaftarkan diri di Bursa Efek. Dengan mencatatkan saham mereka di Bursa Efek, maka saham mereka bisa diperjualbelikan kepada publik. Untuk prosesnya bakal difasilitasi oleh BEI. Namun, untuk mencapai hal tersebut, perusahaan harus memenuhi persyaratan atau listing dari Bursa Efek Indonesia. Biasanya perusahaan yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek adalah perusahaan yang sudah berpotensi menjadi perusahaan besar dengan modal besar akan mudah terdaftar. Fungsi Bursa Efek. Yang pertama, menyediakan semua sarana perdagangan efek. Yang kedua, membuat peraturan yang berkaitan dengan kegiatan bursa. Yang ketiga, mengupayakan likuiditas instrumen. Yang keempat, mencegah praktik-praktik yang dilarang seperti kolusi, pembentukan harga yang tidak wajar, dan insider trading. Yang kelima, menyebarluaskan informasi bursa. Dan yang keenam adalah menciptakan instrumen dan jasa baru. Clearing dan penjamin atau LKP, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau LPP. Yang pertama, LKP, lembaga clearing dan penjamin, adalah pihak yang menyelenggarakan jasa clearing
dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Menyediakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien, serta dapat memberikan jasa lain yang sesuai dengan ketentuan Bapepam. Contoh LKP adalah PT Clearing dan Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI. Yang kedua, LPP, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain. Saat ini, lembaga penyimpanan dan penyelesaian di Indonesia dijalankan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam. Kustodian menurut UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta POJK Nomor 24 Tahun 2017, kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening efek yang menjadi nasabahnya. Selain perusahaan efek, yang dapat menjalankan kegiatan kustodian adalah bank umum yang telah mendapatkan persetujuan dari OJK. Adapun tugas bank kustodian: A. Melakukan administrasi kekayaan reksadana, B. Melakukan administrasi terkait pengelolaan manajer investasi, C. Melakukan administrasi terkait dengan investor, seperti pengiriman surat konfirmasi transaksi jual beli, pengalihan atau switching, perhitungan unit, dan pengiriman laporan. D. Ikut serta melakukan pengawasan terhadap manajer investasi. E. Menyimpan dan mengamankan reksadana. Biro Administrasi Efek (BAE), pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek, pendaftaran pemilikan efek dalam buku daftar pemegang efek dari suatu emiten, dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek tersebut dapat dilakukan oleh Biro Administrasi Efek berdasarkan kontrak yang dibuat oleh emiten dengan Biro Administrasi Efek yang dimaksud. Fungsi Biro Administrasi Efek: membantu emiten dan underwriter dalam rangka emisi efek, melaksanakan kegiatan penyimpanan dan pengalihan hak atas saham para investor, menyusun daftar pemegang saham dan perubahannya untuk melakukan pembukuan pemegang saham, pembuatan daftar pemegang saham atas permintaan emiten, menyiapkan korespondensi emiten kepada pemegang saham, misalnya pengumuman rapat umum pemegang saham RUPS dan pengumuman pembayaran dividen atas nama emiten, membuat laporan-laporan apabila diminta oleh instansi berwenang. Kemudian adalah wali amanat. Menurut pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek atau surat berharga komersial, surat pengakuan utang, saham, obligasi, tanda bukti utang, dan sebagainya yang bersifat utang. Lembaga ini juga bisa berperan seperti pengacara di mana mengajukan penuntutan hingga ranah pengadilan bila pelaku pasar modal mengalami masalah yang harus diselesaikan dalam jalur hukum. Sedangkan tugas dan tanggung jawab wali amanat: yang pertama, mewakili kepentingan para pemegang efek bersifat utang, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan kontrak perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sejak menandatangani kontrak perwaliamanatan dengan emiten. Yang ketiga, melaksanakan tugas sebagai wali amanat berdasarkan kontrak perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan kontrak perwaliamanatan. Sedangkan yang terakhir adalah memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada Bapepam dan LK atau sekarang disebut OJK. Underwriter, penjamin emisi efek atau underwriter adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten
untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Tugasnya menjamin penjualan efek dan pembayaran keseluruhan nilai efek yang diemisikan kepada emiten. Jika terdapat penjaminan yang dilakukan beberapa penjamin emisi atau sindikasi, maka salah satu di antaranya bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi. Terdapat beberapa golongan underwriter. Yang pertama, lead underwriter yang tugasnya A. menjamin penjualan emisi efek dan pembayaran keseluruhan nilai efek yang diemisikan kepada emiten. B. mewakili para penjamin efek. C. menetapkan bagian kewajiban masing-masing bagian emisi efek. D. mengumpulkan dan menyerahkan hasil penjualan efek kepada emiten. Golongan kedua, managing underwriter, yang tugasnya A. mengatur pengelolaan serta penyelenggaraan emisi efek. B. mengkoordinasikan seluruh penjamin emisi dalam hal pelaksanaan penjamin efek serta kegiatan-kegiatan lainnya sesuai dengan kewajiban para penjamin emisi efek. Golongan ketiga, co-underwriter, yang tugasnya ikut menjamin penjualan dan pembayaran nilai efek sesuai dengan porsi efek yang diberikan kepadanya, yang diikat dengan suatu perjanjian penjaminan emisi dan dalam pelaksanaan bertanggung jawabannya kepada penjamin emisi utama. Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah adalah lembaga yang mengawasi aktivitas keuangan syariah di Indonesia agar berjalan sesuai dengan prinsip atau syariat Islam. Adapun prinsip syariah yang dimaksud adalah kegiatan dalam penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa yang tidak mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram dan zalim. Anggota DPS direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menjamin seluruh produk, layanan, dan operasional lembaga keuangan syariah berdasarkan prinsip atau syariat Islam. Dari segi hukum, anggota DPS diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham RUPS. DPS wajib dibentuk oleh lembaga keuangan yang memiliki unit usaha syariah. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah: mengkaji jasa produk baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN, memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank, memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN, menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 bulan kepada direksi, komisaris, DSN, dan Bank Indonesia, menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank. Baik, itu tadi sedikit penjelasan materi dari kelompok 2 mengenai struktur lembaga pendukung pasar modal syariah. Bila mana ada kekurangan dalam menyampaikan materi, saya perwakilan dari kelompok 2 minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.